Halo Sanak Lebong TV, kembali lagi bersama program Gen Kabar. Program yang menjanjikan program yang edukasi, informatif, dan memotivasi. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Bapak Helmi Hasan, calon gubernur nomor urut 1 Provinsi Bengkulu. Apa kabar Pak Helmi Hasan? Alhamdulillah baik, luar biasa. Gimana kedatangannya ke Lebong kali ini Pak Helmi? Lebong luar biasa, penuh banyak kebaikan dan masyarakatnya sangat antusias. Semangat untuk ingin maju, bahagia, sejahteranya luar biasa. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, kita langsung saja ke intinya Pak, Ya. karena waktu Bapak juga mungkin terbatas. Betul. Nah, Bapak dulu kan punya program waktu jadi wali kota itu 1000 jalan mulus Ya. untuk di kota Bengkulu. Nah, untuk kalau Bapak nanti terpilih menjadi gubernur, apakah Lebong akan kena juga salah satu infrastruktur jalan ini untuk yang dibangun ini Pak? Ya, prioritas pertama Helmi Muslian adalah infrastruktur jalan. Karena memang banyak sekali jalan-jalan provinsi antar kabupaten, kota yang kemudian rusak parah. Termasuk Lebong Utara dan juga Muko-Muko, Seluma, Manakawur, hampir seluruh titik. Bahkan ada beberapa tempat yang memang sudah puluhan tahun tidak pernah tersentuh oleh pembangunan. Maka target kita 100% jalan provinsi itu akan mulus. Kenapa jalan provinsi 100% dan kota 1000? Karena kalau jalan kota cenderung bertambah. Bertambahnya luar biasa cepat, tidak mungkin 100%. Tapi kalau jalan provinsi mungkin 100%. Karena cenderung stagnan, bahkan terjadi pengurangan. Di kota Bengkulu saja, jalan provinsi telah kita ambil alih 20 lebih ruas jalan yang kita perbaiki. Sebut saja misalnya di depan gedung DPR provinsi. Dulu hanya 2 jalur, sekarang kita buat 4 jalur dan itu sudah diambil alih oleh pemerintah kota Bengkulu. Begitu. Jadi emang udah banyak yang sudah diambil alih oleh Ya. pemerintah kota Pak ya? Ya. Jadi untuk yang di Lebong nanti bakal ada nih Pak? Insya Allah, insya Allah. Amin. Nah terus untuk yang selanjutnya Pak, program yang akan Bapak bawa untuk Kabupaten Lebong ini sendiri apa Pak? Ya banyak sekali kita punya program penciptaan lapangan kerja. Hampir di setiap desa yang kami kunjungi banyak sekali orang-orang yang menganggur. Dan juga harga pertanian cenderung tidak membahagiakan masyarakat pertanian. Ada masyarakat yang ingin beternak sapi, kambing, kerbau, tapi nggak punya uang untuk membeli bibitnya. Maka ini salah satu concern program kita. Kita akan memberikan 100.000 ekor sapi, kambing, kerbau kepada masyarakat di desa-desa yang ingin beternak tapi tidak punya uang. Uangnya sebenarnya sudah diserahkan kepada gubernur sebanyak lebih daripada 3 triliun. Nah, dana inilah yang akan kita gunakan untuk membantu masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya dan kebahagiaannya. Begitupun pertanian. Kita akan sediakan bibit gratis, pupuk gratis, dan hand traktor gratis. Dan kalau hasil pertanian yang tidak menghasilkan panen, ternyata di pasaran tidak laku atau rendah harganya merugikan petani, maka Gubernur Helmi Hasan insya Allah akan menggerakkan BUMD untuk membeli hasil pertanian petani kecil. Sehingga mereka tidak dirugikan, mereka akan mendapatkan keuntungan, targetnya adalah kebahagiaan. Termasuk juga anak-anak yatim, janda tua, lansia, yang hari ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi. Insya Allah Helmi Hasan jadi gubernur, setiap anak yatim, janda tua, lansia, setiap bulannya kita akan santuni dari uang 3 triliun lebih itu. Bukan hanya uang, tapi juga kita bantu makanannya, juga pakaiannya setiap bulan akan kita ganti yang baru. Dan juga beasiswa, karena penting bagi masyarakat di desa di Kabupaten Lebong misalnya, ada anak pintar ingin jadi dokter tapi orang tuanya tidak mampu membiayainya. Maka insya Allah Gubernur Helmi Hasan akan memberikan beasiswa sampai dia jadi dokter. Begitupun anak yang ingin jadi hafiz Quran, ingin mondok tapi orang tuanya tidak punya uang untuk memondokkan anaknya, maka uang APBD rakyat itulah akan kita gunakan juga untuk memberikan beasiswa. Sehingga setiap desa insya Allah akan ada satu hafiz Quran yang akan mengajari anak-anak desa, sehingga insya Allah semuanya akan lancar Quran dan akan menjadi penghafal Quran. Tidak cukup itu, termasuk juga di desa-desa Helmi Hasan menemukan sinyal handphone cenderung lemah. Kuota juga, keluhan juga dari masyarakat begitu mahal. Maka insya Allah Helmi Hasan jadi gubernur, kita akan pasang setiap desa kelurahan wifi gratis, sehingga kemudian tidak ada lagi anak-anak muda harus datang ke bukit untuk mencari sinyal handphone, dan kemudian mereka stres karena kuotanya tidak ada lagi. Nah, kemudian kita juga akan membenahi rumah sakit M Yunus Bengkulu, karena satu-satunya rumah sakit rujukan di provinsi ini adalah M Yunus Bengkulu. Orang-orang desa ketika ingin berobat ke kabupaten tidak sembuh, maka dirujuk ke M Yunus Bengkulu. Satu orang yang sakit yang mengantarkannya lebih dari satu. Yang satu mungkin dapat tempat, tapi yang mengantarkannya tidak dapat tempat. Akhirnya mereka tidur dan duduk di lantai rumah sakit. Ini membahayakan kesehatan bagi mereka. Kalau ini dilanjutkan bisa bahaya. Belum lagi ada satpam yang galak ngusir ke sana, ngusir ke sini. Ini membahayakan. Maka perubahan yang kita tawarkan, insya Allah Helmi Hasan jadi gubernur, kita akan buat penginapan gratis di rumah sakit M Yunus Bengkulu dengan kamar terbaik, bantal terbaik, dan juga guling terbaik, kasur terbaik. Tapi tidak cukup hanya penginapan. Kalau perutnya kosong, tidak mungkin dari Lebong pulang bawa beras, bawa ayam, tidak mungkin. Maka pemerintah insya Allah Helmi Hasan jadi gubernur, kita akan bikinkan juga makanan gratis. Sarapan pagi yang terenak, makan siang terlezat, dan makan malam yang paling sehat.
dan itu uangnya lebih daripada cukup dari 3 triliun itu. Ini soal saja niat, termasuk juga ambulan. 1.513 desa di provinsi ini tidak ada satupun yang dibagikan ambulan gratis oleh pemerintah provinsi yang terdahulu. Maka insya Allah karena itu menjadi keinginan rakyat, Helmi Hasan jadi gubernur, setiap desa kita akan bagikan 1 ambulan gratis. Sehingga tidak ada lagi kesulitan ketika orang ingin mengubur jenazah, ketika ingin mengantar saudaranya ke rumah sakit, tidak perlu lagi cari motor trail untuk mengantarkannya dari pedalaman. Karena ambulan gratis dari pemerintah provinsi sudah ada. Dan ini semua bukan ilusi, bukan hayalan, bukan gombalan, karena ini sebagian besar sudah dirasakan di Kota Bengkulu. Lapangan kerja dengan Sami Sake, 1 miliar 1 kelurahan telah kita berikan. Ambulan gratis juga sudah ada. Begitupun bantuan untuk janda tua 500.000 untuk bangun belajarnya. Anak yatim di Kota Bengkulu 1.500 lebih anak yatim yang telah diangkat anak oleh wali kota, wakil wali kota dan seluruh pejabat kota, dan setiap bulannya disantuni dan setiap bulannya diajak makan bersama, jalan bersama, dibicarakan kesehatannya dan diberikan semangat kepada mereka sehingga mereka juga bersemangat untuk meraih cita-citanya. Ya. Begitu. Ada yang menarik waktu kita juga mengikuti di kota, Pak. Ya. Salah satu program yang menurut kita menarik itu program mobil BD1 dan untuk dipakai acara pernikahan itu. Ya. Apakah program ketika Bapak jadi gubernur nanti ini, apakah itu masih berlanjut? Iya tentu saja, kan gubernur itu mobil dinasnya bagus, mobil dinasnya mewah, ya. Dan itu dibeli pakai uang rakyat. Sehingga ketika rakyat ingin menggunakannya untuk lamaran, kenapa dilarang? Ya. Boleh saja karena itu juga punya rakyat. Begitupun rumah dinas gubernur tuh bagus, besar, kamarnya besar-besar. Kenapa ketika rakyat ingin mengadakan resepsi sana tidak boleh? Boleh dong. Bahkan ketika ingin bulan madu, malam pertama, kamarnya banyak, gubernur hanya pakai 1 kamar. Kamar yang lain kan bisa digunakan. Ya, begitu, dan itu sudah dilakukan di Kota Bengkulu. Ya. Begitu ya. Terima kasih banyak. Terakhir, Pak. Terakhir. Ucapan Bapak atau harapan Bapak kepada masyarakat Kabupaten Lebong. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita perjuangkan perubahan. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Begitu banyak hak-hak rakyat yang terabaikan oleh pemerintah provinsi, karena itulah Helmi Hasan maju sebagai calon gubernur. Walaupun Helmi Hasan hari ini masih menjadi wali kota Bengkulu, periode kedua dan jabatannya masih 4 tahun. Tetapi hak-hak rakyat yang begitu banyak, inilah yang memotivasi banyak tokoh desa, tokoh kabupaten datang ke kota Bengkulu meminta Helmi Hasan maju sebagai calon gubernur. Dan insya Allah ke depan APBD provinsi yang lebih dari 3 triliun itu bukan hanya mencantumkan selera pejabat, tapi juga mencantumkan selera petani, nelayan, anak yatim, janda tua, dan seluruh harapan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lebong soal infrastruktur jalan, lampu jalan yang hanya ada di kota, ke depan insya Allah di desa. Begitupun soal wifi gratis yang menjadi harapan sebagian banyak orang. Terima kasih. Lebong TV. TV bersama. Alhamdulillah ya. Makasih ya semuanya.